Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri maulidi sayyidi waladi adnan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul annan, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina Muhammad, imami ahli al-irfan wa habibir rahman, wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ila yaumil tamam. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabiyyi wa alihi. Dusturakum ya ahlan turab wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan batin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Wa thumma qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, afdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna bilisani wa yadihi, wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia nikmat hidayah kepada kita bersama, sehingga dapat hadir mengagungkan merayakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya lah yang kita harapkan mulai saat kita duduk di majelis ini sampai nanti di hari perpisahan. Oleh sebab itu mari kita bacakan salawat dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, para asatidz, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, wabil khusus abang anda, tuan guru kita
yang selalu membimbing kita di majelis taklim ini setiap malam Rabu, setiap hari Rabu juga. Mudah-mudahan beliau diberi Allah kesehatan, keberkahan dalam hidup dan keluarganya, diselamatkan dunia dan akhirat. Juga yang terhormat kepada Bapak Ketua dan yang mewakili serta Bapak Pembimbing, penasehat dan sesepuh-sesepuh kita, juga kepada seluruh panitia penyelenggara terlaksananya acara kita pada hari ini, dan juga kepada aparat negara, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT lingkungan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa takzim kami kepada Bapak Ibu Ayah Umar Sesudena Mahathir. Wabil khusus kepada jamaah Majelis Taklim Umat Saroha Landung Bambacalon Barzanji Somonidu Nangki Arulan Nanilan Marnas Alhamdulillah dari seriusan bersurat rumah. Allah. Pas sama nasional kapan kok. Pentegis nasional. Mudah-mudahan kita doakan dengan keberkahan semangat kaum ibu, majelis ini semakin diperkuat oleh Allah tali silaturahimnya, semakin diberkahi oleh Allah sampai ke depannya. Amin. Allahumma amin. Pertama saya ucapkan mohon maaf ayah umat, sebenarnya awal tidak ustaz, tidak kiai, apalagi untuk ulama, jauh. Mudah ustaz, ayo deh ustaz sahan tulis karena, ayo ustaz. Allahumma dengan ustaz dan ulama dan alim dan ilmu naun. Namun qadarullah, takdir Allah mengejek kegamangan bisa bergurui mengalir sepatah dua patah kata di pengajian di majelis taklim Saroha. Mudah-mudahan silaturahim tahun memberikan keberkahan ayat umat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bolarku Irfan Sakti Nasution, tempat lahirna Imam kampungna di Tobing Tinggi. Kamu bahasanya Tobing Tinggi, yang kamu yang di Medan. Jadi Tobing Tinggi Panyakungan Timur. Dalam-dalamnya mudah siantar. Terus salam gue imayahan Hakim Rasul, namun salam gue pada lalu aku tinggi mana pada tunjungan terus sampai betul sirangkap. Nah mudah tinggi lalu di daerah itu. Nah munima asalnya, munima kampungnya, kayak masa sudena sebagai perkenalan dan sudah merasa pada orang namun jadi lagi nama kuning-kuning sulaminya non. Nah lima kon ma'alamna alhamdulillah disolti angka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bersatu umat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sering saya sampaikan di majelis-majelis ilmu setiap saya pertama mengisi di tempat itu, bahwa ada seorang ulama namanya Imam Sayyid Alawi Al-Maliki, seorang ulama yang menjadi guru kita yang belajar di Makkahul Mukarramah. Dalam kitabnya Ilhamu Sadatil Muttaqin, beliau mengatakan adong tonu mocong
haram minna hukum nama ibu. Nah tolong macam. Nah pertama ilmu sujud, kita tulah manggil ilmu sujud. Mudah-mudahan kita ya yang minum ilmu sujud pe paiti di sembahyang Jumat mangilu matole. Nah, on kata menun ayat Mahmudin pasani menjodoh. Nah paduanan beliau di samping orang yang membaca Al-Quran dengar boleh. Lalu mengamari baca ayat Quran, baca tilawah, ulang mengilu payah di sampingnya. Napa turuna waktu don pengajian sore mereka. Jadian tak ngajar ya paling 10 menit awal. Duman doang paling lagi 2 bungkus pejalan. Tolu bungkus nama salah. Tapi waktu menuntut ilmu, lid ta'zim wa takrim li sayyidil wujud imamun li kulli mawjud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan, mengagungkan, menghormati nurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghormati ilmu-ilmu yang disampaikan, menghormati kajian yang disampaikan oleh Nabi dimanapun tempatnya, siapapun gurunya. Kalau mendengarkan ilmu, usahakan ibadah sudin iman dan akhir iman ngakon jodoh ibadah sigaret iman. Setuju ya, apa namanya minum mobil dah. Karena kau ingin tahu kau ada lebih. Nah, setuju. Mudah-mudahan dimanapun tempatnya kita bagi ansor dapat keberkahan daripada majelis ilmu yang diadakan di manapun. Alhamdulillah, baru pertama hadir di tempat rasanya saroha, somon bulan saroha. Kamu banyak bukan ketahuan saroha. Ada nasi goreng saroha. Bulan. Cuma yang mau bosor buat teteh sama saroha peun sama dia. Tapi pun tidak zahirna saroh harus gede. Alhamdulillah. Duduk rapi, rapra, kaum ibu nabi rapra, kaum bapak nabi mendukung. Apalagi membaca nasib mungkin anggoya hayamon. Niji lumayan bahas begitu semua. Kalau berbeda jadi dibahas di panggungan. Asli bayang nakaan bagi panggungi. Maka namun saroha alhamdulillah mendapat kenang-kenangan hadiah. Mun majelis taklim saroha pun ada yang mengulang. Belum, kita itu pinauling dia. Mudah-mudahan barokah dulu susena, nama nyumbang di acara, nama baik tenaganya, semangatnya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama tokoh yang bermadzhab Syafi'i. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama bermadzhab Hambali. Al-Imam Ibnu Abidin, seorang ulama bermadzhab Hanafi. Al-Imam Muhammad Ibn Al-Hajj Al-Maliki, seorang ulama bermazhab Maliki. Dan tokoh-tokoh ulama besar dunia lainnya, mereka mengatakan bahwa acara Maulid Nabi yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia adalah bid'atun mahmudatun yurja li fa'ilihi thawabun 'azim ditakzimihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Acara-acara Maulid yang kita adakan, acara-acara Maulid yang kita rayakan dimanapun adalah bid'ah yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Maulid ini perkara yang baru tetapi sesuai dengan jalurnya Nabi kita. Maka siapa yang hadir, siapa yang duduk, siapa yang bersedekah, siapa yang menyumbang,
siapa yang menyemangati orang lain untuk datang ke majelis-majelis maulid Nabi, mereka akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pun mau kaya rumah lewat pun di malaikat maksudnya, ya Tuhanku, ampuni si fulan hadir di majelis taklim sawah, ampuni yang nurui nabar dosa yang ingin sebelum rotu majelis ini malaikat. Doa malaikat disampaikan kepada Allah, Zat yang maha suci, yang berdoa makhluk suci, doanya pun baik, maka doa ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ima sampai dia belum maulid daya, ulang memalosok mengurang tempat niba, ulang melosok melangkahkan kaki, memayunkan tangan untuk hadir dan juga membesarkan acara-acara maulid seperti yang kita adakan pada hari ini. Luar biasa, sungguh ini acara meriah, acara yang sangat sukses yang diadakan di Sukabumi. Seluruh orang-orang Mandailing, Tapanuli, Paluda, Parangkolak dan lain sekitarnya bersatu seperti yang diinginkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Om sadaqallah, masya Allah. Ulang bosan-bosannya, ulang bosan-bosannya menghadiri acara maulid di Nabi kita. Iya saya pe awet doa, Allah minggu adot doa, ulang pola sodot ambil acara maulid. Jangan merasa rugi meninggalkan para jamaah, jangan rugi martubun dolo sadarion, karena yang datang pada hari ini hakikatnya tidak ada yang rugi, semuanya untung, sukses ala-ala hadir di acara maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunggu dalam kita itu nama ada etong-etong. Oh, dia ada bola di minggu, ya sopan dapur dan hari minggu 25 juta sadarion kan. Nah itu mana? Ulang menghitung-hitung itu Tuhan ya. Ulang menghitung-hitung itu Allah Ta'ala. Andai kata Allah mau berhitung dengan makhluknya, maka repotlah hidup kita dunia dan akhirat. Kamu hitung-hitung Tuhan saja dirinya ibu, maka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa hanya mengagungkan acara maulid Nabi, hanya membesarkan maulid Nabi sekali setahun bahkan alasan. Dia sompat sibuk, dia bisa bakat perjalanan, dong bekaryo berusaha, bukan tak boleh berusaha, tetapi momen-momen seperti ini jadikan ladang ibadah untuk mengambil keberkahan di dalam kehidupan. Luar biasa. Maka nunggu di sini hati sadarion, mudah-mudahan orang sehat, murah dan tinggal mudah-mudahan. Nah, ada utangnya mudah-mudahan lunas. Orang utang ini. Hadirin walaupun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bercerita sedikit tentang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lahir pada hari Senin. Jumhur ulama mengatakan waktunya waktu fajar, tanggal 12 Rabiul Awal. Lahirlah zahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lahir zahirnya, batinnya terlebih dahulu sudah diviralkan oleh Allah di dalam surga, sudah diviralkan oleh Allah kepada malaikat-malaikatnya, sudah diviralkan oleh Allah kepada Azazil yang pada saat itu menjadi gurunya malaikat, sudah diviralkan Allah di dinding-dinding surga bahwa akan aku lahirkan satu makhluk termulia namanya Muhammad di muka bumi, dan di langit namanya Ahmad. Tetapi cara Allah Ta'ala untuk menjadikan ini manusia, menjadikan makhluk termulia ini dengan sedemikian rupa dibikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebaik-baik bentuk, sebagus-bagus perjalanan, keturunan yang baik diambil, dipilih oleh Allah dari 100 sekian pilihan. Nabi kita ini pilihan di antara seluruh pilihan-pilihan Allah Ta'ala. Maka Allah mengatakan di alam langit, laulaka ma khalaqatul aflak. Jikalau bukan karena engkau wahai kekasihku Muhammad, tidak akan aku ciptakan ini langit, bumi dan seluruh isinya. Berarti alasan Allah Ta'ala menciptakan dunia adalah kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan Allah Ta'ala menciptakan homa karkarun somoni bawahna bajuna nabontar deges rumah sorana deges mukona deges padatna deges hati-hati deges adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan alasan lain, hanya alasannya itu kekasihnya Nabi Muhammad. Berarti pada hakikatnya yang paling disayang Allah, paling dicinta Allah, paling dirindu Allah adalah kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Ta'ala masukkanlah nur Muhammad ini terlebih dahulu pada zahirnya Nabi Adam alaihi salam. Begitu Allah menciptakan ciptaannya yang baru namanya Adam, diciptakan Adam dari unsur tanah, lalu kemudian jadilah bentuknya seperti kita ini, punya tangan, punya kaki, mata, mulut, telinga, hidung dan yang lainnya. Maka terciptalah Nabi Adam dari nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tercipta Nabi Adam, Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat yang ada dalam surga dan azazil yang menjadi buruknya malaikat, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wahai malaikatku, wahai azazil, kata Allah, ini ada ciptaan yang baru, hormati ciptaanku ini, ciptaan pertama paling sempurna. Aku letakkan akal dan nafsu pada dirinya, berbeda dengan engkau, maka tunduklah untuk menghormati penciptaanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasajadal malaikah, sujud ma'ayamah malaikati, artinya dalam kitab tafsir naik sujud berendah, menghormati. Sudah sujud sampai itu sunai kali sujud menghormati. Illa iblis, kecuali iblis, laknatullahi alaih. Iblis menjolo 80.000 tahun menjadi gurunya malaikat dalam surga. 80.000 tahun menjadi imam di dalam surga, jamaahnya malaikat. 80.000 tahun menjadi tukang khotib di dalam surga, yang mendengarkannya malaikat. Mana mulia umat iblis itu deh. Wah, luar biasa kemuliaannya waktu di surga. Tetapi gara-gara Allah ciptakan Nabi Adam, masuk nur Muhammad dalam zahirnya, maka tidak mau azazil tunduk dengan ciptaan Allah yang baru. Ngayani ahad walasan Allah Ta'ala, saya lebih baik daripada dia, saya lebih mulia daripada dia. Engkau ciptakan ia dari tanah, aku diciptakan dari api. Saya lebih mulia daripada dia, saya lebih tua daripada dia. Nabi Yesua pada tobangannya, tobangan lontong. Oh, dia ulah mau setan tuh itu. Sapu walay barang kamarangi na walang naimo maniya amulin tong roh aus yang kaan. Memang secara adat betul, tapi kalau adat bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad, tinggalkan adat, lanjutkan syariat Muhammad. Tapi kalau adat sesuai dengan syariat Muhammad, lanjutkan adat itu dengan syariat. Oh iya dong.
Allah, bo pinao na tuwang na ayahuma, alung isadun ko dangana, kay iotak niya tulong-tuluyos Al-Quran, umur na 8 tahun lebih, cium tangan lain milyon dan lima ada di Nur Muhammad. Maka Nabi kita bisa mempersatu umat karena akhlaknya yang mulia. Jangan merasa sombong menjadi guru, jangan merasa sombong menjadi kiai, jangan merasa sombong bisa berdakwah kemana-mana. Ucapannya diterima oleh manusia, sombong dengan ilmunya setan doi. Pintaran lebih iblis hamba bayu. 80.000 tahun jadi guru di Madinah. Allah, aku guruan, ustadan 8 tahun lebih nama dakwahnya betengan dia. Nampungnya dia boboron dalam surga dunia. Nah, on adalah sifat-sifat iblis laknatullahi alaihi. Maka tinggalkan sifat-sifatnya sokononan alam kita dan wayah menginum uktile. Nah, para raja-raja saya hidup. Mayang kata nuna iman mada boleh lang ina sonduk jolo ina pe may jolo niya ma angkon na sonduk tu kesuaya ma angkon na para jara daw yela pun guna teti pa ulang adong ya teti ba yang kesononan aso ambil sendiri makan sendiri diambilkan sumur na yang diluan buat sendiri. Ini yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Meragukan istri maka engkau akan dijadikannya raja. Ulang koma raja-raja. Tetapi ragukan istrimu, dia sendiri yang akan merajakan. Ibu di rumah konsep saya ulang raja uang dan minum saja. Kalau mana belum lebih mengaji, dasar dan lebih mengaji dulu ini. Ini masuk satu penerusan indah. Tidak saya rumah. Mungkin masuk selalu buat indah lagi. Saya ngomong. Kata saya lebih mengaji mana dengan dana. Jangan sampai seperti ini. Berkasih sayang kepada makhluknya Allah. Ajaran Nabi kita itu adalah kasih sayang kepada seluruh makhluknya Allah. Nabi orang yang paling bisa dijadikan contoh dalam segi apapun. Nabi menjadi suami yang sangat istimewa di mata istrinya. Nabi menjadi pemimpin yang istimewa di mata masyarakatnya. Nabi menjadi tukang dakwah yang istimewa di hadapan masyarakatnya. Nabi menjadi guru yang baik. Nabi menjadi pedagang yang jujur. Nabi pun pernah berdagang, tetapi berdagang Nabi berbeda dengan berdagang orang zaman sekarang. Angkusan nari yang alam mereka tadi margamus pe ilotak asal untuk nawan. Borkan tujuh semua ini, tidak borkan dosa ini. Memang kayu dah rumah, tapi paling 5 tahun habis naik. Amun apa orang memanjang pakai wali memanjang rasuki berkah rasuki ulang berdusta berbohong ketika berdagang. Yang akan bergabung sih dong, nama jaga ini sama bergabung. Pada nak ada dua sakokon, onda kapalion beni. Pada nasu bisa digaris pondokon, onda beni. Janganlah berdusta berdagang. Jadikanlah cara berdagang kita itu seperti berdagangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh yang paling istimewa. Nabi bisa menjadi segala aspek contoh dalam kehidupan nyata, juga dalam kehidupan kekal akhirat nantinya. Nabi itu contoh satu-satunya. Maka setelah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di jati dirinya Adam, lalu lahirlah lahirnya. Masuklah nur ini ke dalam perutnya Aminah bintu Wahab. Aminah bintu Wahab. Masuklah nur ini, lalu kemudian lahirlah zahirnya, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib di negeri Makkatul Mukarramah. Di mana kita ziarahi kuburan Nabi Madinah. Ima zahir naik
dan zahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah zahir yang sangat indah. Muhammadun basyarun la kal basyari. Muhammad itu manusia, tapi bukan sembarang manusia. Tidak manusia biasa, memang alat tu, tapi tidak alat anak biasa. Nabi Tai sallallahu alaihi wasallam. Maka istilah mendokong Nabi Muhammad ini sarupun kibailah Nabi biasa ini ya, itu adalah menghina-hina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda jauh antara kita dengan Sayyidina Muhammad. Nabi indah lahirnya, Nabi indah batinnya. Nabi jujur lisannya, sedikit tidurnya. Nabi mendengar ketika ada orang yang berkata, Nabi menyimak orang yang berkata, Nabi menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Itulah junjungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya contoh bagi kaumnya, sebisa satu dekatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Dekatkan hubungan kita dengan kekasih Allah Nabi Muhammad. Karena siapa yang dekat hubungannya dengan Rasulullah, siapa yang dekat hubungannya dengan Nabi, maka orang itu akan mulia di dunia, mulia di akhirat. Jangankan makhluk hidup, benda mati, jika ia berhubungan dekat dengan Nabi Muhammad, maka benda itu mulia. Contohnya Hajarul Aswad. Hajarul Aswad di Ka'bah tidak. Wow. Anak-anaknya haji mencium, anak-anaknya umroh berusaha berduyun-duyun untuk mencium Hajarul Aswad, padahal itu benda mati. Kenapa? Karena pernah dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sesuatu yang melekat dengan Nabi, sesuatu yang punya hubungan dekat dengan Rasulullah, orang itu, benda itu akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Berarti ampun narunok do hubungan niba dohon Nabi Muhammad, kon narunok do batin niba dohon Rasulullah, ampun ditandaan do nur Muhammadi di tangan Muhammad. Orang pun dulu tangan, rana orang di dalam semua orang. Angko piga di dalam tangan kanan. Pokoknya berbodoh malam. Di dalam tangan sebelah kanan telapak tangan rumah angko piga di dalam. Lalu isiang kosada baru angko 8. Pada sebelah kiri angko 3, angko 8 dohon, angko sada tidak, 80 sada dan 8 bola. Saya yang jumlahnya. Oh loh, 80 sada ditambah 8 bola saja yang mak. Dan nama dohon mereka untuk suka bumi lebih 99 Asmaul Husna 99. Wah. Di mak ko saya naik sebelah kanan. Tidak boleh ko saya naik sebelah kanan. Pala alusan naik, ujung naik pas di tengah-tengah ni jadi telunjuk. Pada ko tu tengah-tengah ni jadi telunjuk di ujung naik. Bertokon di ulama-ulama itando-tando alam na para usde. Jadi pada pagi cintaman mungkin ada di tangan bumi dulu loh. Pertengah sini saja loh. Pada ujung naik, tutong-atong ini dari telunjuk ke jari tengah. Tutong-atong naik. Ima tando-tando nyala nama repeng pahat repeng milik Allah. Mata tama. Allah awli saya. Ini jadi anak-anak dari Isra Sukina sendiri, anak-anak dari Isra Sukina. Menurut khobar ini bisa betul, bisa tidak. Aku percaya hiburan di rumah. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang berhubungan dekat dengan Nabi adalah hari Senin. Hari Senin dimuliakan Allah karena dekat hubungannya dengan Rasulullah. Nabi lahir hari Senin, Nabi
Nabi hijrah dari Makkah menuju Madinah, disambut di Madinah dengan qala al-badru alaina pada hari Senin. Nabi Isra Mi'raj 17 Ramadan malam Senin. Nabi menaklukkan kota Makkah, namanya Fathu Makkah. Dalam kitab tarikh, penaklukan kota Makkah terjadi, penaklukan itu pada hari Senin. Maka hari Senin mulia karena dekat hubungannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang meninggal pada hari Senin sama dengan orang yang meninggal pada hari Jumat. Itu ungkapan para ulama-ulama kita. Kenapa? Karena hubungan hari Senin dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Lahab yang dicaci Allah dalam Quran, tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celakalah dua tangan Abu Lahab dan celakalah dia karena mencaci maki Nabi, membenci Nabi. Tetapi ketika malam Senin, Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hebatnya hari Senin. Bergembira Abu Lahab lahirnya Nabi, yang lahirnya itu pada hari Senin, sehingga dimuliakan Allah Ta'ala Abu Lahab, ringan azabnya ketika malam Senin. Oh, hebat pada itu. Makanya bawa sholawat terutama hari Sinai. Dijadikan hari Sinai hari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya siapa yang bermimpi melihat Nabi, siapa yang pernah bermimpi melihat Rasul dalam mimpinya, maka orang itu bahagia dunia dan akhirat. Sebaliknya kata Imam Ghazali, siapa yang belum pernah bermimpi dengan Nabi ketika sudah berumur 40 tahun ke atas, belum pernah bermimpi dengan Nabi Muhammad, maka dikhawatirkan hidupnya, dikhawatirkan bahwa orang itu masih sangat jauh daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nadawan lebih rupa Nabi Yasuf 80 tahun mengandung Nabi Nabi 70 tahun mengandung Nabi Muhammad. Kurangnya sholawat tiba, kurangnya mencontoh akhlak-akhlak Nabi, kurangnya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Makanya dalam kitab Maulid At-Tibai kan diberangkat mention man ra'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarak wirduna yauman nusyuri ya Nabi ya Rasul salam أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك رأينا قط يا وجه الصدور يا نبي عليك يا
zahirnya mulia, batinnya mulia, disolawati begitu lahir sudah disolawati oleh kakeknya Abdul Muttalib karena riang gembira lahirnya junjungan alam, diberi nama oleh Abdul Muttalib karena mendapat ilham dari Allah, ilham dari Tuhannya. Abdul Muttalib masih menganut agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah ilhamkan Abdul Muttalib begitu lahir cucumu beri nama Ahmad. Siti Aminah ibunya Rasulullah ketika mengandung setiap malam datang mimpi, Aminah, jika engkau melahirkan itu yang ada di dalam perutmu maka beri nama Muhammad. Ahmad dilahi, Muhammad dimulai. Maka yang paling dekat hubungannya dengan Rasulullah nomor satu adalah ibunya Aminah. Paling dekat hubungannya dengan Nabi. Maka Aminah ketika mengandung tak pernah merasakan sakit. Aminah ketika melahirkan tak merasakan sakit. Karena yang dilahirkan ini adalah dokternya segala penyakit, obat segala penyakit, penyakit hati, penyakit badan, zahir batin, obatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam, syifa, obat bagi seluruh alam. Itulah Nabi Muhammad. Maka orang yang bisa bermain dengan nurnya Nabi, orang yang paling bisa memainkan nurnya Rasulullah dalam dirinya, maka orang itu akan senantiasa diberi Allah kesehatan karena yang dimainkan itu adalah nurnya segala makhluk Allah Ta'ala. Makanya maluhiban nama sholawati ulang punna sholawat rasayo indah marisi ibahasa sarupur dapur sumbayangi sumbayang sayo tai indah marisi sumbayang naik ibahasa. Kalau aku sumbayang sayo tentu anak tai be umur 6 tahun malu yakin so dia dari diri sendiri dia. Jadi berbeda bentuk bersembahyang ayah dan anak-anak. Ampun nama siapa Allah Akbar. Tinggalkan dunia dalam pikiranmu, tinggalkan dunia dalam hatimu ketika engkau sholat beribadah kepada Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan masuk harta, anak, istri, suami, tetangga, orang-orang lain dalam hatinya ketika dia menyebut Allahu Akbar. Soalnya supaya Nabi Tuhan, supaya ini Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulangi obat dunia ibadah di luar harmoni dalam hati, ibadah di luar perjalanan ibadah. Ulang masuk di bahasan hati-hati. Inilah hikmah yang bisa kita pelajari ketika kita menghadiri acara-acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kita harapkan nomor satu dalam acara ini adalah syafaatnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa menyumbang syafaat Nabi. Jodoh alamu ampunamu ya Nabi Muhammad. Senang lahirnya Nabi, gembira memperingati Maulid Nabi, gembira. Maka orang yang ingin mendapatkan syafaat Nabi mesti bergembira lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan ada 3 golongan manusia yang tak akan pernah diizinkan Allah Ta'ala mendapatkan syafaatku, sekalipun aku mensyafaatkannya tapi tidak diizinkan oleh Allah. Ya Rasulullah isfa'lana, syafaatkan kami. Ya Rasulullah isfa'lana, syafaatkan kami. Pada hari tidak ada syafaat kecuali syafaat Nabi. Datanglah berbondong-bondong majelis tahlim saroha di depan Allah Ta'ala mengatakan, Ya Rabbi aina Muhammad, di mana Nabi Muhammad? Begitu ditunjukkan Allah itu Muhammad, maka majelis tahlim saroha berkata, Isfa'lana ya Rasulullah, syafaat
kami ya Rasulullah. Mandi dulu syafaat di sini. Sibuk dengan dirinya, lupa yang di samping kanan, yang di samping kiri, anaknya, istrinya, orang tuanya, lupa. Yang diingatnya hanya nafsi dirinya, mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka syafaat dibagi-bagi oleh Nabi, diberikan oleh Nabi, kecuali 3 orang tidak akan pernah dapat syafaat itu. Yang pertama, selama hidupnya ia durhaka kepada kedua orang tua. Alam durhaka orang tua, indahkan dapat syafaat Nabi. Jika tidak bertaubat kepada Allah sebelum mati, maka orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya jangan berharap mendapatkan syafaat Nabi. Takkan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah izin ma syafaat naso dan durhaka untuk orang tua. Nama pun jarang hubungan orang tua di Nadong dupi ayah umat diikaan jarang syafaat sehat dan moya, sehat dan umat. Padahal kesuksesan yang kita dapatkan saat ini, adong jagalmu, dong mobilmu, dong bagasmu, rumah kodang 80% berkat doa kedua orang tua. Hanya 20% usahamu sendiri. Kalau margarinas, marudan-mudan, balanjo, ketik kita lah. 20% yang membuat ini, 80% doa kedua orang tua di tengah malam. Ya Allah, jangan jadikan anakku melarat. Ya Allah, jangan jadikan anakku orang yang sengsara. Yang menyalakan sonang kon bahagia, ulang baiknya semangat lagi, ulang baiknya semangat turungi, sukses kon hidupnya lagi, sukses kon hidup di bolongni. Kon saya itu mabagi duan di orang tua. Kan kita sudah menjadi orang tua, masa tidak paham dengan orang tua? Kita yang orang tua selalu berdoa, ya Allah anakku jadikan anak yang soleh, betul loh. Maka umat terlebih-lebih perempuan, jaga lidahmu, karena lidah seorang perempuan, lidah seorang ibu sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 kali bapak berdoa, ibu 1 kali berdoa, tembus 7 lapis langitnya Allah, tembus kursinya Allah sampai di hadiratnya Allah Ta'ala doa seorang perempuan. Maka pada waktu bebek umat sudah lagi dengan umat bebek. Ulang dokon perkataan asopade, ulang dokon perkataan yang menyakitinya, ulang dokon perkataan yang sangat tidak disukainya, karena itu akan menjadi doa menembus langitnya Allah Ta'ala. Jadi pada data raja yang namanya guru di Nabi Yusuf mawayah ulang doa dari agar supaya nanti dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yaitu doa seorang ibu, jaga lidah, jaga lisan. Kadang-kadang ngomong hadir di bapak begini kata-kata lain. Oh, apalagi itu ayat ini, nama macam bagi bentuk. Oh, dogian mu sama au, umatmu dogian mu sama au, ayahmu dogian mu sama au. Bapak dan berbeda ngomong. Ulang dok suami tuala laini bawa atau dari ano bawa tu ada yang mudah-mudahan mati cepat dalam lain ini ya begitu. Baik ulang nabuani jaga lidah, jaga lisan, karena bagaimanapun anak-anak kita bisa berbakti kepada kita, bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita. Namun dengan itu baik tua manta, baik pinangka, insya Allah anak-anak terberikan di wilayah itu. Yang mulai syutingkan itu baik. Tuah kau mulai. Maka ada usia itu sampai orang rumah. Pada ngarung dia mantang ngarung inanta ayam rumah ngarung be. Indah tola artinya indah deges kurang kepadanya mengirimkan fatihah kepada mereka dengan menyebut namanya. Ilaruh almarhum ayahku si bulan bulan. Hidup dia bulan naik kurang kepadanya di Tuhan ini. Di masa kuliah ada orang tua, jangan sebut namanya ketika mengirim fatihah. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kata Allah, jangan pernah ucapkan yang tak baik kepada orang tuamu. Selalulah katakan perkataan-perkataan yang mulia, qawlan karima. So lebih baik
ila hadrati walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. Sungguh sampai di umai sampai di walahi di batasan kubur on menai auton nadai. Ulang pedokon kolar nai ayahku si jamu kot ni ya, umatku si sangkot ni. Ulang nai be ila hadrati walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, orang-orang yang tidak mendapat izin disafaati Rasulullah adalah orang-orang yang ketika di dunia mereka itu qati'ur rahmi, memutuskan tali silaturahim, memutuskan hubungan dengan saudaranya, memutuskan hubungan dengan orang tuanya, memutuskan hubungan dengan anaknya. Itu orang tidak akan diberi syafaat oleh Nabi, padahal tidak ada syafaat kecuali syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia bertaubat kepada Allah, mati dalam keadaan punya musuh, mati dalam keadaan tidak baik dengan saudaranya, maka orang itu tidak mendapat syafaat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bina sebaik pak katua adong pengajian, di baik sohon adong tempatna semuanya tu pada silaturahimi, nadawok madonok nadonok mertambah donok berkah di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalarahu ma mambain marbada ayati mambain marbada ala alaihiba dohol kumania termasuk mehona memutuskan silaturahmi. Ulang pada kita membain marbada istri tahun dohol ayatnya dot kumania dot sudaronia termasuk kita ayat alat memutuskan silaturahmi. Kenapa doana? Kenapa turuna? Orang-orang yang tak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat syafaat daripada Rasulullah adalah al-bakhil, orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit. Ahadu bahasana kikito. Pada bahasa Angkolan ada polit tidak? Polit, codik, kikir, ahlu ben. Ayo matulai. Alam-alam na kikir, alam-alam na pelit tidak akan pernah mendapat syafaat Nabi. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang kikir. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tak diizinkan oleh Allah, apalagi mendapat syafaat Nabi. Maka menurut acara somonon silokah. Saribu ebek ayat rumah adung tuisi haknya lah miskin. Apalagi 100.000, apalagi 1 juta, 10 juta. Oh, ulang jauh berapa hati ebekmu? Ebeknya lah istri di tangan ini. Keluarkan kepada ahlinya, sedekahkan kepada ahlinya. Istilah terutama orang tua pada lebih bersedekah atas nama orang tua, pahala dan orang tuamu. Saudara, bantu saudara apabila jatuh ekonominya, bantu. Itu namanya orang yang tak kikir, orang yang tidak peduli. Baru peduli kepada anak-anak yatim, peduli kepada fakir miskin. Karena kita tidak ingin melihat di mana Nabi Muhammad yang paling sering Nabi Muhammad berada dalam orang-orang yang miskin. Dekati orang-orang miskin. Apabila bertamu ke rumah orang miskin, di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membantu orang yang miskin, di situ ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak ingin mengenal lebih dekat di orang-orang miskin. Ulang angkor dah kayu dan mengundang hibah surah hibah. Kamu balik dengan mengundang kampung-kampung. Nah coba baru jam 9 dan baru jam 5 subuh. Benar nak kayu mengundang ini. Saya balak miskin. Oh bapak, ada pesta hajatan Nabi di anak bayui. Allah, nasuman televisinya. Hormat dan tolak. Jangan menghina, tetapi keluarkan harta kita di jalan Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan, mana tahu ini bermanfaat, bisa diamalkan bersama. Ada satu solawat yang apabila kita baca, maka solawat ini langsung yang menyampaikan ke kubur Nabi Jibril alaihissalam. Begitu kita mengucap solawat ini satu kali, Jibril menyampaikan ke kuburnya Nabi Muhammad, si bulan bin bulan membacakan solawat kepada kata Jibril,
Aham sholawat mereka. Sholawat ini terdapat dalam kitab Dalailul Khairat, kitab yang dipelajari di pesantren Mustofawiyah Purbabaru. Pesantren Mustofawiyah Purbabaru pendirinya pertama Syekh Mustafa Hussein Nasution, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Mustafa Hussein adong na Yoruba tubur ba turun dia di makam ni Syekh Mustafa Hussein merasa kaya makam ni siluani idong tantangan lagi berdiri pondok pesantren Mustafa Hussein adong dalu di bahasa 50 bayunan ini membaca kitab sholawat Dalailul Khairat. Masya Allah, dekat hubungannya Syekh Mustafa Hussein dengan Rasulullah. Diajarkan beliaulah kitab ini kepada muridnya, santrinya, ayah anda Haji Mukmin bin Ali Ruhum Simaningir Siam. Nabi Muhammad Simaningir diajarkan Tuan Syekh Mustafa Hussein kepada muridnya bernama ayah anda Ramadan Saleh di Huta Sianta. Aduh, Huta Sianta ayah Ramadan Saleh, murid kesayangan Syekh Mustafa Hussein. Modok nabe dibahas di Syekh Mustafa Hussein. Diajarkan ayah anda Ramadan Saleh, diajarkan ayah anda Tuan Haji Syekh Mukmin bin Ali Ruhum, pendiri Thariqat Samaniyah di Simaningir. Beliau mengajarkan sholawat itu langsung kepada kita. Sholawat yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Diajarkan Syekh Mustafa Hussein kepada Tuan Syekh Abdul Halim Khatib, Tuan Aposo. Diajarkan Tuan Syekh Abdul Halim Khatib kepada ayah anda Umar Bakri, ayah Umar Ulana. Sarupo sholawatnya sama gurunya, sama sanadnya bersambung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. On mana berdua ya umat isnad ulama mata rantai sampai kepada Nabi Muhammad. Keburuan mata rantai. Al-Imam As-Samarkandi beliau mengatakan, idza qalaqta faqihan wajadta katsiran. Apabila kalian mencari orang yang alim dalam ilmu fikih, maka kalian akan memperdapatinya banyak di mana-mana. Bahan guru, bahan ustaz, bahan kiai yang paham, yang alim, yang cerdas, yang pintar dengan ilmu fikih. Wa idza qalabta tabiban wajadta mithlu dzalik. Apabila engkau mencari dokter, maka engkau akan memperdapati dokter di mana-mana. Banyak dokter di Marubat, rumah sakit bisa dulu, bidan bisa dulu, klinik bisa dulu, bahkan tidak. Wa idza qalabta qari'an wajadta ma la yuhsa. Apabila engkau ingin mencari murid, suaranya bagus, mengumandangkan ayat-ayat Allah bagus, wajadta ma la yuhsa, engkau memperdapati murid tidak terhingga saking banyaknya. Nah, murid itu masuk wahan makhluk jadi suara. Wa idza talabta man yadulluka 'ala Allah wa yu'arrifu bi 'uyubin nafsi. Tetapi jika engkau mencari orang yang menunjukimu kepada Allah dan memperlihatkan aib-aib kejelekan dirimu kepada dirimu, lam tajid illa qalilan, tidak engkau berdapati kecuali sedikit. Iman dokon murus sidulukan, termasuk ayah anda Mukmin bin Ali Mursi belum meninggal di Sibuk Kuala. Ayah anda Ramadan juga siapa ya belum meninggal di Sibuk Kuala, murid di Syekh Mustafa. Ayah Umar belum meninggal di Sibuk Kuala. Sana yang lebih nama pun sadana Allah bahasa India pada minta mungkin lain. Engkau tidak akan memperdapati orang itu kecuali sedikit. Maka jika engkau memperdapati orang yang seperti itu menunjuki kita di jalan Allah, memperlihatkan aib-aib kita, bahwa orang yang menzalimi kita, orang yang menghina kita, orang yang mencaci kita, yang minta maaf bukan orang itu, tapi kita yang minta maaf kepada itu orang yang memperkenalkan jati diri kita yang sebenarnya.
Maka apabila engkau sudah menemukan orang itu, pegang erat kedua tangannya, jangan lepaskan orang itu. Dialah yang akan memperkenalkan kita kepada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dalam ilmu thariqat namu seperti yang ayat Muhammadana iman idokon, orang yang akan memperkenalkan bagaimana ilham Allah itu sampai kepada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad sholawat Nabi. Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal mash'aril haram wa rabbal baitil haram wa rabbal rukni wal maqam ablik li sayyidina wa maulana Muhammadin minnas